Halo kawan UGM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Jakarta. Bersama saya, Yahya Agung Kuntadi. Pada kesempatan ini, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, kompeten untuk membahas topik kita kali ini, yaitu Ibu Widya Paramita, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Bu Mita. Siang, Pak Yahya. Ya, terima kasih sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kawan UGM, pada kesempatan ini kita akan berbincang suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kesehatan konsumen. Ya, apakah kesehatan konsumen itu tanggung jawab pemasar? Kira-kira begitu ya, Bu Mita ya, yang kita akan diskusikan ke depan ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai topik ini, mungkin Bu Mita bisa menjelaskan sedikit kenapa ya kesehatan konsumen itu akhir-akhir ini menjadi concern gitu ya, atau sorotan dari publik gitu ya, dan juga di dunia pemasaran. Nah, mungkin Bu Mita bisa memberikan sedikit, katakanlah, informasi mengenai hal ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kesehatan konsumen akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan ya. Kita melihat ada beberapa fenomena yang baru-baru ini terjadi. Cukup viral ya. Yang pertama adalah terkait dengan salah satu produk minuman begitu yang mendapat kritikan dari konsumennya karena dirasa produknya itu mengandung gula yang kandungan gulanya cukup tinggi begitu. Iya, betul. Ya, jadi ada concern dari konsumen. Ini kok manis sekali gitu ya, gulanya seberapa banyak gitu. Kemudian mungkin yang lebih baru lagi ya terkait dengan isu kandungan dalam obat batuk dan obat turun panas anak-anak ya yang dampaknya cukup parah terhadap kesehatan anak-anak ya. Ada penyakit ginjal akut begitu yang dicurigai berasal dari salah satu kandungan pada obat-obatan tersebut. Jadi fenomena-fenomena tersebut, dua diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan, yang itu membuat ya adanya concern gitu ya Pak, bahwa pertanyaan dari kita sebagai konsumen secara umum, apakah produk yang kita konsumsi selama ini cukup aman atau tidak, dampaknya bagaimana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu Pak. Iya, kalau kita bicara kesehatan konsumen itu menjadi penting ya, karena produk apapun ya yang kita konsumsi itu tentunya harus memberikan katakanlah kebaikan atau nilai tambah gitu, jangan sampai merugikan gitu kan ya. Itu yang saya pikir menjadi concern bagi para pemasar gitu kan ya, supaya produknya tidak hanya laris atau laku tetapi juga bermanfaat ya, memberikan nilai tambah buat konsumen. Nah, berbicara mengenai kesehatan konsumen itu benar nggak sih tanggung jawab dari pemasar? Nah, itu jadi pertanyaannya. Nah, sebelum itu Bu, kira-kira isu-isu apa yang kita bisa gali seputar bagaimana produk yang dipasarkan itu bisa memberikan suatu kesehatan buat konsumen. Nah, ini kira-kira Ibu bisa menyampaikan buat kawan UGM. Baik, terima kasih. Ya, jadi sebetulnya konsumen itu memiliki ada dua perspektif ya Pak ini, dari perspektif etika begitu. Yang pertama adalah teori contractual theory ya, itu dimana sebetulnya kan pemasar itu terikat pada kewajiban untuk memberikan informasi terhadap konsumen, memberikan produk yang aman ya. Kemudian dari perspektif lainnya yaitu duty of care. Jadi kita sebagai pemasar itu yang lebih tahu kan, kandungan produknya seperti apa saja yang kita masukkan di situ, proses produksinya seperti apa. Konsumen ini kan tidak tahu sepenuhnya ya.
Sehingga dari aspek ini kita bisa melihat bahwa pemasar itu punya tanggung jawab yang besar gitu ya untuk melindungi konsumen, karena pemasar yang paling tahu. Baik. Gitu. Ya, kalau saya pernah nonton film Spider-Man gitu Pak, Oh iya. sama Gimana? anak saya nih Pak, Iya, gimana? nonton Spider-Man ya. Dia mengatakan bahwa with great responsibility, with great power comes great responsibility. Betul. Artinya ketika pemasar itu memiliki informasi yang besar, dia punya power yang besar. Ya, dia juga punya tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa melindungi si kesehatan konsumen. Seperti itu Pak. Iya. Itu isu-isu yang menarik kalau kita bisa olah. Nah, persoalannya juga bagaimana sih pemasar ini bisa transparan begitu ya, menceritakan tentang produknya. Nah, ini kawan UGM seringkali ada dilema-dilema begitu ya buat pemasar. Apakah telling the truth, the whole things gitu, atau partially gitu ya, ibaratnya the truth-nya gitu ya, informasi ini. Nah, dari kacamata itu ya, bagaimana pendapat Bu Mita ya, apakah memang pemasar itu harusnya itu menceritakan the whole things gitu, atau boleh sih hanya bagian-bagian tertentu ya untuk bisa dijadikan kekuatan dari produk tersebut. Itu bagaimana pendapat Ibu? Ya, ini memang satu hal yang sudah menjadi pro kontra sejak lama di bidang keilmuan pemasaran, Pak. Jadi pemasar itu kan punya tujuan untuk membuat konsumen tertarik di satu sisi, gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga punya tanggung jawab untuk jujur, gitu. Nah, masalahnya definisi dari jujur ini yang menjadi abu-abu gitu ya. Apakah ketika kita tidak menginformasikan berarti kita tidak jujur, ya kan? Iya, betul. Nah, itu yang sering menjadi argumen dari para pemasar. Kalau saya tidak memberitahukan bahwa ada hal negatif dari produk saya, apakah itu berarti saya tidak jujur? Iya. Kan saya tidak berbohong nih. Betul. Gitu. Dan saya kemudian yang kedua adalah adanya upaya melempar tanggung jawab kepada konsumen. Baik. Konsumen juga harusnya mencari tahu, harusnya well informed terhadap apa yang mereka konsumsi. Konsumen dianggap sudah independen gitu ya, dan dewasa gitu, sehingga mereka bisa menilai sebetulnya. Nah, jadi ini ada lempar-lemparan, saling lempar tanggung jawab nih. Apakah kemudian konsumen yang dewasa itu diharapkan mengambil keputusan sendiri, atau pemasar di sini yang bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka? Nah, itu sebetulnya masih pro dan kontra juga. Nah, itu kaitannya juga ya, kalau kita lihat di pasar begitu ya, itu ada banyak ya, produk-produk, terutama makanan nih kawan UGM gitu ya. Ada mungkin di Amerika, kalau mungkin saya salah tolong dikoreksi gitu, itu produk yang dicurigai mengkontribusi obesitas gitu ya kepada masyarakat yang ada di sana. Betul. Gitu ya. Satu produk minuman juga yang terkenal begitu ya. Itu akhirnya pemerintah campur tangan gitu. Betul. Ya, supaya tidak lagi produk tersebut gitu ya memberikan kandungan yang memicu kepada obesitas. Nah, kaitannya seperti itu di Indonesia mungkin gitu ya, kalau kita berbicara menurut Mbak Mita, ini peran pemerintah gitu ya, di tengah-tengah masalah kesehatan konsumen ini dengan produk dari pemasar, seperti apa Mbak kira-kiranya? Betul. Iya, kalau kita melihat ke kasus terkait dengan obat-obatan kemarin yang viral ya, di sini ada BPOM gitu ya, betul. Yang sudah yang bertanggung jawab untuk memastikan kandungan produk aman. Nah, ini kemarin juga ada ya, kembali lagi saya memantau di sosial media perkembangan kasus ini seperti apa. Ada yang mengatakan ini tanggung jawab BPOM, kemudian ada yang mengatakan ini tanggung jawab produsen begitu ya. Tetapi saya sepakat bahwa pemerintah sebetulnya bisa mengambil peranan yang lebih besar, karena ini terkait dengan izin ya Pak, izin pemasaran itu sendiri. Jadi saya rasa
perlu adanya proses seleksi, proses evaluasi yang ketat untuk produk-produk itu yang akan dipasarkan di Indonesia, dan juga sanksi yang lebih penting di sini adalah sanksi ketika ternyata produk-produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikomunikasikan, ya, karena itu tanggung jawab pemasar ya untuk mendelivery sesuatu sesuai dengan yang diinformasikan atau disampaikan. Nah, ini yang perlu dipantau lebih lanjut. Ya, lembaga perlindungan konsumen juga perlu berperan di situ. Karena yang sering terjadi adalah konsumen mendapat informasi seperti ini tetapi ternyata produknya berbeda, tidak sesuai. Ya, misalnya dulu pernah ada di sosial media ada meme tuh, Pak. Meme ya. Ini iklan burger gitu, cantik gitu ya, fluffy gitu. Tetapi ternyata kalau kita beli aslinya kecil. Nah, itu yang contoh yang mungkin saya melihatnya lucu ketika dibuat meme gitu ya. Tetapi sebenarnya itu kan ironis ya Pak, kita sebagai konsumen begitu. Ya. Dan itu menarik ya Bu. Ibu bicara mengenai pemerintah tadi perannya, saya melihat itu pengawasan ya. Pengawasan itu jadi penting buat pemerintah bagaimana semua produk-produk itu bisa sesuai dengan peraturan gitu ya yang ada terkait tadi mengenai yang viral terakhir ini ya, BB POM dengan obat itu jadi penting. Namun memang ada keterbatasan dari pemerintah gitu ya untuk melakukan fungsi pengawasan itu. Nah, jadi menarik nih Bu, kalau pengawasan terhadap produk-produk UMKM. Nah, saya agak malah melebar nih ke UMKM, itu juga banyak gitu produk-produk yang dihasilkan gitu ya. Ini kaitannya dengan kesehatan ya konsumen. Nah, dalam kacamata Ibu ini bagaimana ya peran pemerintah atau katakanlah dari pihak-pihak terkait gitu termasuk konsumen tersendiri untuk bisa meningkatkan ya kualitas produk UMKM sehingga bisa memberikan kesehatan yang baik buat konsumen. Itu bagaimana Bu pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Baik, ini kalau UMKM ini kita bicara UMKM ini juga sangat luas ya Pak. Jadi ada UMKM yang sudah terdaftar. Betul. Dan ada yang belum gitu. Betul. Ya. Malah banyak yang belum. Banyak yang belum. Nah, itu dia Pak. Ketika yang sudah terdaftar, saya kebetulan beberapa tahun belakangan saya meriset mengenai UMKM juga, sehingga dan juga kebetulan diamanahi untuk mengepalai research center untuk kewirausahaan di FEB, sehingga banyak melihat ya sebetulnya upaya pemerintah untuk mendorong UMKM ini untuk mendaftarkan usahanya. Maka kemudian ketika didaftarkan itu kan akan lebih mudah diawasi, kemudian juga dari aspek kesehatan. Tetapi memang masih jauh gitu ya. Banyak sekali UMKM yang belum terjangkau untuk registrasi maupun pengawasannya. Misalnya kita lihat pedagang mie ayam di depan sekolah gitu ya. Apakah air yang digunakan bersih gitu ya? Apakah kemudian ya kandungan-kandungan yang digunakan untuk membuat mie ayam itu seperti apa, kita tidak bisa. Masih ada boraksnya, baksonya gitu ya. Betul. Nah, itu yang memang susah ya, menjadi tantangan bagi pemerintah. Mungkin ada mekanisme lain yang bisa digunakan. Tapi saya rasa tidak hanya pemerintah Pak, tapi juga kepedulian dari lembaga-lembaga, misalnya lembaga pendidikan ya. Exactly, saya melihat pernah menguji beberapa skripsi dan tesis mahasiswa, bukan dari FEB tetapi mungkin dari yang lebih ke teknologi pangan seperti itu. Mereka berusaha melihat mengobservasi gitu ya, apakah misalnya makanan yang dijual UMKM di Jogja ya, bagaimana kandungan kesehatannya, apakah mengandung zat-zat yang berbahaya seperti itu. Ya. Berbicara yang terakhir itu ya, Bu Widya, saya menarik ya bahwa lembaga pendidikan itu sepertinya harusnya bisa lebih berperan untuk meningkatkan kesehatan konsumen terkait tadi produk-produk yang dihasilkan khususnya UMKM misalnya begitu ya.
Nah, dalam pandangan Ibu, mungkin Ibu bisa merefer gitu, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan ya dari lembaga pendidikan begitu ya untuk bisa meningkatkan kesehatan konsumen melalui produk-produk yang sehat misalnya begitu ya. Nah, mungkin Ibu punya istilahnya pengalaman bisa di-share gitu ya supaya pemasar ini juga bisa mendapatkan istilahnya ilham ya, inspirasi, masukan gitu ya dari diskusi kita. Kira-kira bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Nah, ini menarik Pak pertanyaannya. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di negara-negara maju ya, yang mereka secara regulasi itu lebih ketat mengatur tentang kesehatan produk dan konsumennya juga punya kesadaran yang tinggi, itu kan rata-rata untuk produsen makanan, minuman itu mereka sudah sangat ketat dalam menerapkan itu. Jadi informasi mengenai kandungan gula, ya pengawet itu semuanya sudah sangat bagus dan mereka juga standar yang diterapkan itu juga sangat ketat ya. Jadi gulanya tidak banyak, pengawetnya tidak banyak gitu ya. Tetapi di Indonesia ini kan belum gitu Pak. Nah, itu justru bisa menjadi salah satu poin pembeda dari produk. Apalagi dengan sekarang konsumen di Indonesia ini juga mulai kesadaran kesehatannya tinggi. Iya, betul. Sehingga kebutuhan untuk itu kalau kita melihat secara kedepannya nanti itu akan mengarah ke sana. Jadi kalau ada produsen makanan atau minuman yang bisa menangkap dan memenuhi kebutuhan itu yang sekarang ini sudah mulai bertumbuh, saya yakin itu akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif ya, yang membuat dia punya posisi atau citra yang akan lebih baik di mata konsumen. Misalnya sekarang ini kita lihat Indonesia ini adalah negara dengan penderita penyakit diabetes salah satu yang terbanyak di dunia, gitu ya. Nah ini kan sumbangsih dari produk-produk yang makanan yang kita konsumsi gitu ya, tingkat gula yang tinggi. Kalau kita lihat kemarin yang kasus sebelumnya ya, produk minuman yang sangat manis itu kan juga sangat disayangkan gitu. Ketika misalnya ada produk yang bisa memposisikan sebagai produk yang lebih sehat, memberikan opsi yang lebih sehat, tentunya itu akan menjadi daya tarik tersendiri ya, dia punya segmen sendiri. Nah, berkaitan dengan yang terakhir tadi itu kawan UGM yang disampaikan oleh Umita mengenai produk yang lebih sehat. Jadi saya teringat itu ada namanya produk organik ya, gitu kan ya. Jadi produk organik itu sebetulnya dari pemasar berusaha untuk menyajikan produk-produk yang memberikan nilai tambah gitu buat konsumennya. Jadi kesehatan konsumen akan meningkat gitu ya. Nah, terkait produk organik Bu di Indonesia, itu apakah bisa dianggap sebagai tanggung jawab ya buat pemasar? Loh, saya sudah nih loh bertanggung jawab mengeluarkan produk organik misalnya gitu. Nah, namun kita juga sadar ya ada hal-hal yang mungkin pemasarnya bilang kok kurang laris ya, kurang laku ya, dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana Bu Mita melihat produk organik yang sudah dicoba dikeluarkan oleh pemasar untuk meningkatkan kesehatan konsumen? Kira-kira apa isu-isu di situ, Bu? Mungkin bisa cerita. Iya, baik. Kebetulan saya pernah juga meneliti itu, tapi sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Menarik sekali Pak itu, karena ternyata produk organik sekarang kan masih mahal, cukup mahal gitu ya Pak. Dan ada tantangan untuk memproduksinya. Karena kalau kita bicara the real organik, itu betul-betul dia tidak bisa kita menggunakan skupnya atau skop produksinya itu tidak bisa besar gitu. Artinya misalnya kita bicara untuk menanam selada organik saja gitu Pak, itu kan tidak bisa menggunakan pupuk yang masif gitu ya, sehingga sehingga biasanya lahannya juga tidak terlalu besar, kemudian panennya tidak bisa terlalu sering gitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi si produsen itu sendiri. Di satu sisi dia ingin memproduksi lebih banyak supaya profitnya juga lebih banyak, tapi di sisi lain ketika dia menginginkan produksi banyak, dia harus mulai menggunakan
bahan-bahan aditif yang mungkin itu kemudian tidak lagi organik gitu Pak. Jadi tantangannya memang di sini sekali lagi tadi ya, peran dari pendidikan juga untuk inovasi produk-produk pertanian misalnya yang bisa kemudian walaupun organik tetapi dia tetap bisa berproduksi dengan cukup sering misalnya, kemudian lebih tahan hama misalnya. Nah ini sangat dibutuhkan begitu. Nah ini terus terang ada juga nih teman juga cerita gitu, ketika ditanya kenapa kamu kok nggak beli produk organik begitu ya, loh saya tuh nggak yakin ya itu benar-benar organik atau tidak, ditempeli gitu ya produk organik gitu ya. Apakah ini juga bagian dari trik pemasar gitu supaya harganya mahal gitu kan, produk itu ditempeli gitu kan organik gitu kan ya. Nah sebetulnya di bagian pemerintah ini siapa nih yang bertanggung jawab untuk masalah itu di mata Mbak Bu Mita, seperti apa Mbak? Kalau misalkan ada pemasar yang menempelkan itu stempel organik supaya dapat harga yang lebih tinggi misalnya seperti itu. Sekarang ini sebetulnya sudah ada lembaga yang memberikan label khusus. Mohon maaf saya lupa secara persis ya nama lembaga. Oh ada sertifikasi ya? Betul, ada sertifikasi Pak. Yang saya tahu untuk UMKM ya, ketika dia menerapkan proses yang green gitu ya, dia akan mendapat sertifikat khusus gitu. Dan rencana kedepannya adalah untuk memberikan benefit seperti misalnya pengurangan pajak gitu ya, yang itu akan mendorong si bisnis ini supaya dia lebih profit gitu ya, supaya lebih mudah dalam mencapai profitnya tanpa harus kompromi kualitas organiknya tadi, seperti itu. Jadi memang perlu pemerintah perlu menciptakan ekosistem dari kebijakan ya, dari fasilitas pendukung ya, baik itu keuangan maupun juga dari tadi perpajakan seperti itu, yang bisa mendorong supaya lebih banyak produsen organik. Nah, bicara bagian terakhir saya, kita bicara organik ini mengenai segmennya. Apakah sebenarnya kalau ke depan ini di Indonesia ini cocok nggak sih produk organik? Masyarakat kita ini responnya bagaimana terhadap organik? Selain tadi disinggung mengenai harga yang mahal, misalkan gitu ya. Ini bagaimana pendapat Mbak Mita untuk kedepannya untuk produk organik misalkan gitu? Saya rasa memang untuk kalau kita melihat tren makanan sehat itu sudah cukup meningkat, saya rasa potensinya baik ya Pak ke depan. Tetapi memang seperti halnya inovasi-inovasi yang lainnya, di awal pasti harganya itu masih mahal gitu. Karena jumlah pemainnya belum banyak nih yang ada di situ, sehingga mungkin antara supply dan demand juga belum seimbang, belum ditemukan teknik produksi yang lebih advance lagi gitu, sehingga harganya masih mahal dan masih menjangkau kalangan konsumen tertentu. Biasanya yang mereka punya healthy lifestyle, punya income yang bagus, kemudian well educated ya. Tetapi mungkin untuk segmen yang lain masih belum terjangkau nih produk-produk yang organik ini, sehingga ya perlu adanya edukasi juga yang lebih intensif Pak terkait dengan manfaat dari produk-produk tersebut. Ya, oke. Wah luar biasa kawan UGM, kita sudah banyak bicara nih dari kesehatan konsumen sampai produk organik akhirnya ya, kita singgung-singgung sedikit. Nah pada mengakhiri ya segmen kita ini, kita pengen tahu nih akhirnya jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah jadi tanggung jawab pemasar nih kesehatan konsumen? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Mita gitu ya. Dan kemudian idealnya bagaimana sih sebetulnya kesehatan konsumen itu ya, ditanggung jawabi siapa gitu ya. Mungkin Mbak Mita bisa memberikan penjelasan terhadap hal itu di kita akhir pembincangan kita pada kesempatan ini. Monggo Mbak. Baik Pak. Jadi kalau tanggung jawab siapa, saya rasa itu tanggung jawab bersama ya, baik semua pihak yang terlibat di sini, yang ada di dalam ekosistem ini, misalnya dari pemerintah, konsumen itu sendiri,
pemasar. Tapi sekali lagi ya, pemasar juga punya tanggung jawab dan punya andil untuk memastikan bahwa produk-produknya sehat, aman dikonsumsi oleh konsumen begitu. Sekali lagi karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih well informed terhadap kandungan-kandungan produk, proses produksinya. Mereka bertanggung jawab untuk memberitahukan ya seperti apa jika ada kandungan yang kira-kira membahayakan ya. Mereka juga harus ya menginformasikan atau kalau bisa ya mengeliminasi itu gitu ya. Sehingga di sini ketika pemasar sudah menginformasikan, nah makanya itu kembali lagi ke individu konsumennya, dia juga punya peranan di sini untuk bisa memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi. Waduh, luar biasa, ya luar biasa. Ya, jadi kawan UGM ternyata memang kesehatan konsumen itu pada akhirnya tanggung jawab kita bersama. Pemasar juga ada ambil bagian di situ, namun juga konsumen ya sebagai penggunanya itu juga harus bisa memilih dan memilah istilahnya tadi Mbak Mita, karena itu berkaitan dengan kesehatan kita masing-masing. Nah, saya berpikir informasi itu menjadi kata kunci begitu ya. Informasi tentunya pemasar juga harus semaksimal mungkin menyampaikan kalau memang produknya itu bebas dari risiko begitu ya. Dan kemudian dari pihak konsumennya juga mencari tahu informasi tentang produk tersebut sehingga nanti bisa memilih ataupun memutuskan akan mengkonsumsi atau tidak. Nah, terima kasih Mbak Mita atas waktunya sudah bisa berbincang-bincang pada kesempatan ini ya di acara Kita Bisa Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Semoga nanti Mbak Mita nggak kapok ya kalau kita undang lagi gitu ya untuk berbicara dengan topik-topik yang lain. Nah, demikianlah kawan UGM acara Kita Bisa Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Dan saya mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.